Haji cuma bilang sama saya rasa trauma di situ, karena mungkin dia merasa dia tinggal di situ, tapi kok dia bisanya kejadian itu di situ. Rumah SJ yang tengah dalam proses penjualan itu menyimpan beragam kisah hitam dan putih. Banyak kenangan indah yang digoreskan SJ. Apalagi inilah rumah yang dibeli saat menikah dengan almarhumah Virginia Anggraini. Tapi siapa sangka pasca menempati rumah ini pula, kisah pahit dirasakan SJ lantaran harus berpisah dengan sang istri yang meninggal akibat kecelakaan maut tahun 2012 silam. Rasa kehilangan pada almarhumah teramat dalam hingga potret bersama Virginia tak pernah diturunkan dari dinding rumah. Kini rumah itu kembali menguak kasus SJ yang dituduh melakukan dugaan tindakan asusila dan harus mendekam di bilik penjara. Lantas benarkah demi mengubur kenangan sedih yang terjadi di rumah, SJ pun terpaksa menjual rumah yang dihadiahkan untuk almarhumah Virginia saat menikah dahulu? Seperti apa pula rekaman kebersamaan SJ dan almarhumah Virginia sebelum kecelakaan maut memisahkan mereka? Biasa, kita buka yuk si kado yang pernikahan kemarin. Alhamdulillah buat yang ngado, terima kasih banyak sudah memberikan kenang-kenangan buat kami berdua. Mudah-mudahan kadonya itu bermanfaat. Rasa ini sih merasa lebih lengkap dan merasa ada tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab. Jadi kayak tadi kan saya pergi gitu ya, terus saya juga syuting. Kayaknya pengen pulang ke rumahnya tuh pengen cepet-cepet gitu, karena kan maksudnya nggak mungkin kalau nyampe duluan gitu ya. Jadi kalau bisa saya duluan yang pulang gitu. Jadi pergi juga mungkin karena baru juga ya. Baby, wah, menu kita hari ini ada apa? Biasa. Ini orang Indonesia kalau nggak makan tempe bukan orang Indonesia. Kita ada apa? Kita cobain pemirsa rasanya enak apa kagak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pemirsa, baru saya mau cicipin begini. Aturan baby tuh biarin aja. Kan ceritanya lagi lupa. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Asal jangan diterusin waktu kalau udah ingat. Di rumah titipan Allah pemirsa. Ini almarhumah istri aku, si ada Virginia. Miss you. Ini kan yang saya tahu dia Bang Haji itu hadiahin buat almarhum istrinya kan. Dia sampai jual mobil, jual macam-macam dulu ketika dia menikah tuh untuk beli rumah ini. Dia benar-benar mati-matian untuk mempertahankan beli rumah ini. Bang Haji itu senang banget daerah Kelapa Gading. Dia selalu bilang sama saya, dah Kelapa Gading itu enak banget, keren kan maksudnya. Terus memang kemana-mana deket pusat kota lah. Terus baru merasakan kebahagiaan sama istrinya. Nggak lama kemudian kan almarhum pergi. Dan di rumah itu kan masih banyak foto-foto almarhum Virgin besar-besar. Jadi ketika mau masuk ke atas masih ada foto Bang Haji sama almarhum. Jadi sebenarnya itu rumah kenangan. Dua kejadian teramat menyedihkan, yakni kehilangan sang istri serta dituduh melakukan dugaan tindakan asusila menimpa SJ di rumah yang kini dalam proses penjualan itu. Keinginan untuk kembali mendiami rumah itu pun mulai dikubur SJ lantaran dibekap trauma mendalam. Mungkinkah demi menghilangkan trauma sekaligus menjauhkan diri dari segala peristiwa kelam di masa mendatang yang melatari SJ menjual rumah mewahnya? Benarkah pula lingkungan di sekitar rumah SJ tak lagi bersahabat terhadap sang pedangdut sehingga harus dijual? Mungkin rasa trauma lah pastinya. Trauma untuk pulang ke Kelapa Gading mungkin ya, karena Bang Haji merasa dia sudah lama tinggal di situ, tapi mungkin orang-orang di daerah situnya merasa tidak bersahabat dalam arti kata ya, mungkin merasa ada yang Bang Haji merasa terzolimi lah gitu. Sebenarnya rumahnya itu mungkin nggak masalah, cuman yang mau membawa malapetaka mungkin bisa jadi mungkin tetangganya, bukan tetangga maksudnya, atau orang sekelilingnya, seseorang di sekitarnya,
atau mungkin ada yang iri di sekitar, kita juga tidak tahu kan gitu kan. Jadi yang keluar dari mulutnya Bang Haji itu adalah trauma aja, trauma untuk kembali ke Kelapa Gading, ke rumah itu gitu. Jadi ada rasa trauma, makanya dia bilang, dah kalau ada yang mau beli cepet, alhamdulillah. Mungkin dia takut mati kata takut, aduh kok di rumah ini kok saya dituduh seseorang kan di rumah ini, kok saya merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di sini, kan bisa jadi seperti itu. Dengan dia menjual rumah ini, rasa trauma yang sekarang dirasakan Bang Haji pun mungkin akan lebih plong. Dia bisa merasakan suasana baru di tempat yang baru nantinya, dengan seorang Saipul Jamil yang baru, dengan ujian yang sudah dilewatinya insya Allah. Jadi insya Allah keluar dari Cipinang lebih baik. Dan harga jual rumah yang dipatok pun mencapai 3 miliar rupiah. Lantas benarkah selain ingin menghilangkan kenangan sedih, uang hasil penjualan rumah pun digunakan SJ untuk biaya hidup selama berada di penjara? Benarkah kondisi finansial SJ mulai habis sehingga harus menjual barang-barang mewah seperti mobil dan rumah? Saya kan gak syuting lagi sekarang. Saya mah jujur aja ya. Saya kan gak syuting. Sekali lagi saya bilang, saya gak mau minta-minta kecuali ke Allah. Apa yang bisa saya jual untuk saya bisa hidup di dalam tahanan itu, daripada saya ngerepotin orang lain. Saya nggak mau ngerepotin orang. Saya lebih baik mengorbankan diri saya untuk untuk kebutuhan saya, daripada saya harus merengek-rengek minta sini enggak. Kasarannya seluruh orang se-Indonesia, seluruh dunia mungkin juga tahu, kalau di dalam penjara atau dimanapun orang-orang berkasus pasti butuh uang besar, kan begitu kan? Masalah harganya nantilah nggak etis juga kan diomongin di sini, yang pastinya dia jual pasti kan dia juga memang perlu uang cash, perlu kebutuhan yang benar-benar harus dibayarkan, karena kan Saipul Jamil tulang punggung keluarga. Sekarang dengan Saipul Jamil tidak bekerja, pastinya dia akan butuh uang banyak. Harta mudah dicari. Yang penting jangan sampai kita kehilangan Allah. Kurang lebih dia di atas 3M. Tapi saya berusaha gimana caranya dengan kondisi saya di kerangkeng, tapi saya tetap menerima keadaan. Akhirnya saya mencoba menghibur diri, berpandang jauh, memikir yang lain, memikir ujian-ujian orang-orang yang lain. Ya, apapun ancamannya, kalau kita merasa kita nggak yakin melakukannya, terus juga nggak merasa melakukannya, ya kita tenang aja, gitu. Ini memang sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Dari kisah SJ yang harus menjual rumah, marilah kita simak kisah dua janda Ayu Ting Ting dan Cita Citata yang sukses di karir namun selalu gagal dalam urusan asmara. Tapi benarkah Cita kini telah menggandeng kekasih baru, berbeda dengan Ayu yang memilih tetap menyendiri? Seperti apa pula persaingan dua janda ini, mulai dari urusan karir hingga gelimang harta yang telah dikumpulkan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Ziza. Dari kisah di balik penjualan rumah mewah SJ seharga 3 miliar rupiah, maka inilah kisah dua janda, Ayu Ting Ting dan Cita Citata yang sukses dalam karir namun selalu gagal dalam urusan asmara. Tapi benarkah Cita Citata kini sudah menggandeng kekasih baru pasca putus dari Richard? Lalu bagaimana dengan Ayu Ting Ting yang hingga kini belum menggait pacar baru? Seperti apa pula persaingan dua biduan dangdut ini, mulai dari kesuksesan karir hingga gemilangnya materi yang telah dikumpulkan.